Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi bersama saya Jenny Siombing dalam Sapa Sumut. Nah, dalam Sapa Sumut kali ini kita akan membahas seputar startup yang memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa maupun calon mahasiswa. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Bang Ronaldi Tumangkor, selaku CEO dan juga founder dari Ruang Mahasiswa. Halo Bang Ronaldi, selamat pagi. Apa kabar Bang Naldi? Halo Jenny, salam sehat, kabarnya baik. Oke, Bang Nali, ngomong-ngomong seputar startup dan juga ruang mahasiswa. Sebenarnya ruang mahasiswa ini adalah startup yang seperti apa sih, Bang? Oke, ruang mahasiswa itu lebih ke startup platform digital dan juga media online dikhususkan untuk mahasiswa dan calon mahasiswa. Di sana banyak pelatihan digital untuk mahasiswa dan juga tips and trick kuliah, juga info-info seputar beasiswa dan kegiatan mahasiswa gitu. Oke, berarti ini lebih berfokus kepada mahasiswa. Nah, saya penasaran nih Bang, dari sekian banyak startup nih, kenapa sih Bang Ronaldi tertarik untuk mendirikan ruang mahasiswa? Apakah mungkin ada trigger khusus yang akhirnya mendorong Bang Ronaldi untuk mendirikan ruang mahasiswa seperti itu? Ya, kalau motivasi dan dorongannya pasti ada trigger dari diri sendiri. Karena waktu dulu mau kuliah, aku itu dari desa gitu dan mengalami susahnya dapat informasi kalau mau kuliah gitu. Dari desa apa Bang kalau boleh tahu? Kalau desaku itu Sintias Goting di Kabupaten Humbahas, kalau tahu Humbangsas Humbahas Sentutan, Sentutan. Iya. Jadi dulu itu internet nggak semasif sekarang dan dulu aku itu berkuliah masih di sana itu belum menjadi prioritas anak sekolah. Bahkan dari ratusan atau 200-an lulusan SMA bisa yang kuliah itu cuma 5 orang gitu-gitu kan. Kebetulan aku dulu juara satu umum di sana gitu. Jadi tapi pengennya kuliah ngerasa sulit banget dapat info jurusan kuliah. Jadi ketika aku lulus dan berkuliah di salah satu PTN di Sumatera Utara, aku lolosnya di jurusan ilmu komputer. Jadi ketika 3-4 semester udah belajar programming, udah mulai belajar website. Nah, hasil dari praktikku itu langsung ku implementasikan untuk membangun website Ruang Mahasiswa, supaya tujuannya website ini bisa menjadi pusat informasi seputar perkuliahan yang mungkin pikiranku dulu itu adik-adikku di kampung atau di daerah-daerah yang masih sulit dapat akses informasi perkuliahan bisa dapat dari Ruang Mahasiswa gitu. Jadi itu trigger khususnya dari diri sendiri gitu sih. Nah, ini kan Abang kan berasal dari Humbangsas Sentutan ya Bang sebelumnya. Dan itu kalau dari cerita Abang ya, dan berdasarkan info yang saya baca juga, akses ke sana kala itu cukup sulit ya. Berarti akses teknologi dan juga infrastruktur pasti sulit gitu. Dari Abang sendiri kenapa sih terakhir berpikir untuk ngambil jurusan apa Bang tadi? Ilmu komputer. Ilmu komputer gitu. Nah, gimana nih adaptasinya ke ilmu komputer sampai akhirnya berhasil untuk mendirikan startup Ruang Mahasiswa seperti itu? Oke. Kalau ditanya memang kampungku itu masih terbelakang banget. Di waktu itu aku juga belum pakai handphone, belum di zaman smartphone. Terus triggernya ketika aku SMP, sebenarnya aku di sana dikategorikan cukup punya prestasi gitu kan, selalu dapat ranking. Tapi merasa malu banget ketika aku kena hukuman karena nggak bisa pakai komputer. Itu karena kita juara gitu kan, aduh malunya sama teman-teman yang misalnya ada sebagian yang bisa. Jadi ini hukuman tadi semacam cambuk juga untuk membuktikan bahwa aku juga harus bisa gitu kan. Apalagi di zaman-zaman anak sekolah SMP itu kan pengen banget kayak pengakuan gitu kan. Terus juga ya sebagai juara di kelas atau juara umum kan merasa nggak layak ya kalau dapat hukuman. Jadi aku minta ke guru supaya aku dikasih akses untuk menggunakan komputer TU untuk belajar. Sampai ke SMA-nya sebenarnya aku jadi tertarik komputer. Walaupun di sana itu belum ada lab komputer, HP masih terbatas, tapi aku coba challenge diri untuk bisa paham komputer. Sampai di kelas 10 aku juara olimpiade komputer, sampai ke Sumatera Utara tingkat provinsi. Dari situ aku makin menyukai dunia komputer, terakhir memutuskan milih jurusan ilmu komputer. Ya, dan setelah kuliah di ilmu komputer di Universitas Sumatera Utara, aku pengen punya karya di dunia IT yang bisa dirasakan banyak orang.
salah satunya melalui Ruang Mahasiswa. Walaupun sekarang juga kita punya perusahaan di bidang pelayanan IT digital juga gitu, IT agency gitu kira-kira. Oke, berarti pada akhirnya abang berhasil membuktikan diri abang sendiri ya bahwa abang bisa nih kayak gitu. Oke, balik lagi ke Ruang Mahasiswa nih bang. Untuk Ruang Mahasiswa sendiri, apa sih yang menjadi visi utama dari Ruang Mahasiswa? Terus gimana cara visinya tuh memberikan dampak positif ke masyarakat ataupun mahasiswa terkhususnya? Oke, kalau visi utama itu di zamannya aku ngedevelop itu sama teman-teman, visinya jangan ada lagi anak-anak yang mau berkuliah tapi ketinggalan informasi seputar kuliah, jurusan dan beasiswa. Kita mau informasi seputar pendidikan itu lebih kredibel, lebih banyak diulas, dan juga lebih sampai ke mahasiswa dan calon mahasiswa. Makanya ketika kita juga ada rekrutmen misalnya penulis online dan sebagainya, ada pengalaman khusus yang misalnya kita interview, ada salah satu mahasiswa UGM yang kenapa tahu Ruang Mahasiswa gitu kan ketika kita interview gitu kan. Dan ceritanya katanya sebelum kuliah di UGM dia juga udah sering pantengin informasi, banyak informasi yang tersedia di website. Berarti jadi itu nggak cuma di Medan aja ya bang? Nggak cuma di Medan, nggak cuma di Medan, di nasional banyak pengakuan. Bahkan kita juga punya tim penulis online juga dulunya itu dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga dari Bali gitu-gitu. Jadi itu ada pengakuannya. Mereka dapat banyak informasi seputar kuliah, beasiswa, dan tips and trick itu dari ruangmahasiswa.com gitu. Ya. Oke, nah ini kan Ruang Mahasiswa udah lama ya bang, udah sejak tahun 2015 ya bang tadi? Iya, startnya 2015. Berarti kalau dihitung udah lama nih. Lumayan. Nah kira-kira nih, abang sebagai CEO dan juga founder, itu pasti ada banyak tantangan nih yang abang rasakan. Bahkan mungkin sampai sekarang tetap ada tantangannya ya bang. Tapi kira-kira ada nggak sih tantangan yang menurut abang tuh paling berat nih pada masa perjalanan karir abang mendirikan startup Ruang Mahasiswa ini? Terus gimana cara abang mengatasinya? Oke, kalau secara umum mungkin saya coba bagi tantangannya menjadi 3 bagian gitu. Yang pertama sekali itu karena aku dari kampung, aku merasa ke Medan itu bukan siapa-siapa, di kampus itu juga bukan siapa-siapa. Pertama aku ngedevelop, aku juga malu bilangnya sama teman-teman. Jadi kayak ini merasa nggak layak sih, belum tempatku gitu. Aku merasa belum punya privilege sama sekali. Minder minder gitu, ada insecure-nya kayak istilah sekarang. Itu di awal-awal banget waktu develop. Nah, waktu udah lulus agak dilema, apakah harus fokus membangun di sini di Ruang Mahasiswa sementara penghasilannya belum memadai, terus kemudian juga orang tua dari kampung berharap kita punya salary yang lumayan dan bisa bantu keluarga karena aku anak bidik misi ya, beasiswa ya, dan waktu lulus aku juga harus bantu adikku untuk kuliah. Gitu. Jadi dilema antara fokus di sini atau enggak, tapi syukurnya ada jalan aku masih sambil kerja di startup juga, tapi tetap bisa ngembangin Ruang Mahasiswa. Dan tantangan terakhir mungkin yang paling juga challenging, gimana membangun tim yang solid gitu kan. Di startup ini kadang tim itu tinggi motivasinya di awal, akhir-akhir itu tidak lama motivasinya atau juga banyak yang keluar masuk gitu. Ya gitu juga. Gitu. Oke, saya tertarik nih bang. Dalam perjalanan mengembangkan Ruang Mahasiswa gitu, apakah ada keputusan strategis yang diambil hingga akhirnya berdampak positif ternyata untuk Ruang Mahasiswa? Pastinya ada. Seingat saya gini, di 2019 sebelum itu kita masih fokus di website. Dan ternyata ketika kita udah sama-sama tahu literasi Indonesia itu terhadap minat baca kan sangat rendah. Jadi kita dulu masih idealis nggak mau aktif di sosial media seperti Instagram atau TikTok gitu kan. Tapi teman saya bilang kita harus move ke sana gitu kan. Siapa sih mahasiswa sekarang atau calon mahasiswa yang nggak punya akun Instagram atau TikTok? Dan setelah itu kita coba move informasinya ke sosial media, syukurnya mendapat respon yang baik dari mahasiswa sebagai audiens, dan sampai saat ini misalnya mendapatkan kayak di Instagram itu ada followers 55.000, di TikTok 67.000, ya udah lumayan. Sama mungkin di nasional, walaupun kita dari daerah, kita dapat beberapa penghargaan sebagai startup
finalis startup nasional gitu di beberapa, misalnya dulu di Jakarta, di Bandung, di Aceh juga, sama di Jakarta ada berapa kali, sama pernah ke Singapura juga. Oh, gitu. pernah ke Singapura juga, Iya, Bang? Gitu, Oh, ya. keren banget, keren. Oke, Bang, saya penasaran. Ini kan Ruang Mahasiswa bukan satu-satunya startup ya, Bang, yang ada di Indonesia ataupun di Medan tentunya. Betul. Gitu. Lalu bagaimana Ruang Mahasiswa berkontribusi terhadap ekosistem startup yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan ya, Bang? Oke, baik. Nah, memang faktanya ya, membangun startup itu tidak mudah. Dan hampir semua pendiri atau founder startup itu mengakui itu. Karena risetnya juga 9 dari 10 startup itu gagal. Tapi karena saya merasa pendidikan sudah bisa mengubah hidup saya lebih baik, dan saya sangat terdorong untuk berkarya di bidang pendidikan. Mungkin motivasi inilah yang mendorong saya tetap konsisten untuk mengembangkan Ruang Mahasiswa. Dan kalau pengaruhnya ya sudah lumayan banyak juga. Selain dari media, kita juga buat program-program untuk pemberdayaan dan pengembangan skill set mahasiswa, mulai dari pelatihan IT, pelatihan menulis, terus juga sejauh ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa kampus untuk kerjasama magang MBKM, dan itu sudah berjalan dalam 2 tahun ini, terutama di Medan, dan kita pernah kerjasama juga dengan startup yang lumayan besar juga, misalnya seperti Ruang Guru, dengan beberapa penerbit dan kampus-kampus swasta di Medan dan di Jawa juga. Oke, berarti udah banyak ya, Bang ya? Sama yang terakhir itu kan kayak tahun lalu kita kerjasama beberapa kelas pelatihan di Prakerja. Gitu. Oh, di Prakerja ada juga. Ada. Nah, Bang, ini saya tertarik untuk bertanya mengenai bagaimana sih pandangan unik ataupun tren unik di dunia startup saat ini. Apa sih yang dilihat sebagai tren unik sorotan dari Ruang Mahasiswa gitu untuk perkembangan startup ya, Bang, tentunya? Perkembangan startup ya? Ya. Kalau di Medan aku coba highlight, tapi ini perspektifku pribadi ya. Kalau tren uniknya di Medan ini, siklus atau iklim startupnya akhir-akhir ini makin menurun. Ya, kalau di 2017-18 kita masih banyak tuh anak-anak muda gitu, 20-an, 30-an tuh mudah lah nyarinya founder startup. Kalau sekarang itu udah lebih sedikit yang berlanjut atau sustainable gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin sejak pandemi ya, karena dulu itu startup itu ada ide dikit mudah dapat investor, dan investor juga ketika merasa itu startup itu dibangun bisa menghasilkan ini dari gagasannya, itu mudah juga memberikan invest. Tapi setelah pandemi ya bisa menjadi hukum alam, investor juga udah mulai makin hati-hati memberikan pendanaan ke startup, dan di pandemi juga COVID itu banyak sekali startup yang kolaps, bahkan startup besar. Jadi kalau ditanya tentang iklimnya, iklimnya itu sekarang itu udah lebih terseleksi lah gitu. Nah, saya mau nanya tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Ruang Mahasiswa dengan universitas maupun pihak kampus lain. Namun kita akan saksikan setelah jeda berikut ini. Saudara, kembali lagi bersama saya Jenny Siombing dalam Sapa Semut. Oke, barangkali kita kembali lagi ke pembicaraan yang tadi nih. Nah, kira-kira untuk Ruang Mahasiswa sendiri, bagaimana sih bentuk kolaborasi Ruang Mahasiswa dengan pihak universitas kampus dalam memberikan nilai tambah nih kepada mahasiswa? Oke, sejauh ini kolaborasinya ada cukup beragam. Bisa jadi mulai dari kolaborasi branding kampus, terutama branding kampus gimana tuh? Yang kampus PTS kan selalu fokus branding untuk mencari mahasiswa baru. Biasanya kita kolaborasi konten, gimana mereka bangun konten yang menarik untuk bisa targetin calon mahasiswa. Yang kedua, kita kolaborasi lebih ke pendalaman skill. Pendalaman skill itu bisa menjadi dalam bentuk pelatihan atau workshop yang fokus ke topik-topik tertentu yang tidak banyak dipelajari di dalam kelas. Gitu, tapi dibutuhkan di industri. Nah, misalnya sekarang itu kan kalau di IT kan banyak
paling banyak dicari pelatihan programming, web, dan aplikasi. Terus sekarang ini kan rata-rata era digital itu setiap lulusan dituntut memiliki skill set IT minimal 3 bagian gitu, 3 bidang. Jadi misalnya mulai dari pelatihan menulis online, terus kemudian juga pelatihan konten kreator gitu-gitu. Dan juga kita selalu buka kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa semester 5 ke atas atau fresh graduate untuk bisa magang di tempat kita juga, di tempat kita, dan itu biasanya kita bagi mereka ke divisi-divisi, dan sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, terus kemudian ada program MBKM yang memang beberapa kampus itu kita sudah agreement untuk mereka per batch itu kita tampung beberapa mahasiswa mereka untuk magang di tempat kita. Kira-kira seperti itu bentuk kolaborasinya. Iya. Kalau untuk ruang mahasiswa sendiri biasanya magangnya terima sampai berapa batch, Bang? 1 tahun biasanya kita terima buka 3-4 batch, dan 1 batch itu biasanya durasinya 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Oke, Bang Nali, saya penasaran nih, kira-kira ruang mahasiswa ini kan tentu membutuhkan pendanaan dong dalam berkembangnya begitu. Nah, untuk ruang mahasiswa sendiri bagaimana nih Bang? Untuk alur pendanaannya sendiri, apakah mungkin bergerak secara mandiri atau mungkin apakah ada donatur ataupun investor seperti itu? Oke, sejauh ini khusus memang ruang mahasiswa karena base-nya di Medan, salah satu tantangannya adalah mencari sponsorship dari luar atau investor gitu. Jadi kalau istilah startup itu ada namanya bootstrapping atau angel investor. Kalau bootstrapping itu kita masih pendanaan dari diri sendiri, atau angel investor itu ada beberapa atau 1 orang, bukan company, bukan venture capital yang mendanai, dan sejauh ini kita masih angel dan beberapa disupport dari CSR atau donatur atau misalnya sponsorship di beberapa program gitu. Oke. Untuk bisa menarik perhatian sponsorship nih, tentunya ruang mahasiswa harus beradaptasi ya dengan perkembangan tren teknologi bahkan pendidikan gitu. Nah, untuk ruang mahasiswa sendiri gimana sih Bang beradaptasi dengan perkembangan teknologi, apalagi pendidikan yang setiap satu selalu ada yang berubah, selalu ada hal baru seperti itu. Betul. Intinya kalau sekarang itu kayak tadi saya bilang kan, salah satu keputusan kita udah lebih dekat dengan audiens itu dari media sosial, itu salah satu pendekatannya. Yang kedua adalah dulu kita fokus ke media online website, kalau sekarang itu kita lebih fokus juga ke pelatihan-pelatihan yang itu banyak dibutuhkan di era industri IT sekarang atau digital sekarang, tapi kita masih melihat tidak terlalu banyak dimasukkan atau di-highlight di kurikulum perkuliahan. Artinya kan industri itu lebih cepat berkembangnya dibandingkan kurikulum pendidikan. Iya, benar. Nah, jadi kita coba highlight yang belum masuk di kampus, kita coba duluan untuk pendalaman mahasiswa akhir dan fresh graduate kita yang develop gitu. Jadi itu yang kita lihat trennya, sama sekarang kan tren AI ya, ChatGPT dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu bagus, tapi kita selalu menyarankan juga jangan ketergantungan ke sana. Kita melihat juga teman-teman yang mahasiswa dan fresh graduate ini boleh itu sebagai referensi, tapi jangan menjadikan itu sebagai pusat informasi yang utama. Dia harus mempelajari banyak hal juga untuk meningkatkan skill set dan kompetensinya gitu. Oke, kira-kira ngomong-ngomong soal pencapaian nih, apakah ada capaian khusus yang ingin dibagikan oleh Bang Nali nih, baik dari segi baik dari ruang mahasiswa atau dari Abang sendiri, atau mungkin pencapaian yang menjadi momen puncak dan kebanggaan dari ruang mahasiswa seperti itu? Oke, kalau mungkin ruang mahasiswa itu dari nothing ya, start from zero gitu kan, terus aku berasal dari desa, pencapaiannya ya kalau di ruang mahasiswa platformnya udah diakses 5 jutaan kali ke atas gitu kan, dan juga walaupun kita dari daerah Sumatera Utara bisa di highlight di nasional, punya beberapa penghargaan juga di bidang startup dan juga bisnis digital. Terus kemudian kalau saya sendiri, walaupun saya anak desa, anak petani, tapi bisa fokus di dunia IT, itu merupakan kebanggaan juga ke saya. Misalnya juga bisa di highlight media nasional seperti Kompas TV, kan itu pencapaian juga ke saya. Jadi dan juga dari secara impact, saya bisa memberikan ruang untuk mahasiswa dan fresh graduate untuk bisa berkarya di ruang mahasiswa, dan juga bisa menunjukkan kemampuannya dan apa yang dipelajari. Dan beberapa yang di ruang mahasiswa walaupun belum lulus kan kita udah support secara insentif ya.
dari berarti dapat part-time. insentif Iya, juga dari ya? part-time dan juga magang berbayar. Dan mungkin saya pikir itu bisa berguna ke mahasiswa-mahasiswa yang juga merasa kekurangan support pembiayaan selama kuliah seperti yang saya alami dulu. Jadi dengan adanya mekanisme ini membantu mahasiswa itu meringankan biaya perkuliahannya juga, mungkin biaya hidupnya gitu. Oke. Berarti selain untuk perusahaannya selain memberikan informasi tapi juga memberikan ini ya Bang, jalan untuk dapat uang jajan, dapat uang ini juga ya untuk tujuannya juga ke mahasiswa situ, gitu ya. membantu mahasiswa-mahasiswa yang mumpuni untuk mendapatkan itu dan membantu perkuliahannya gitu lah. Oke. Kira-kira nih Bang, target ke depan untuk ruang mahasiswa apa nih? Kalau target sendiri, kita mau buat program-program yang lebih fokus ke pemberdayaan dan pelatihan peningkatan skill dan kompetensi mahasiswa. Dan juga misalnya di bulan 2 nanti kita ada program penghargaan namanya Mahasiswa Inspiratif Award. Itu program nasional yang kita buka dan saat ini tahap penyeleksian dan kita pusatkan dia di Medan dan Danau Toba supaya juga mahasiswa yang sudah punya karya, sudah punya kontribusi dan pengabdian bisa ter-highlight dan mendapat penghargaan yang layak ke mereka yang sudah melakukan banyak hal dan lebih selama mahasiswa gitu. Jadi kedepannya juga kita fokus ruang mahasiswa ini lebih settle, harapannya bisa membuka lapangan kerja lebih banyak ke depannya dan juga bisa memberikan impact yang positif dan bermanfaat kepada mahasiswa dan calon mahasiswa. Oke, nah kira-kira melihat masa depan ruang mahasiswa ya Bang, apakah ada harapan terhadap peran ruang mahasiswa dalam membentuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapannya pasti ada ya, saya punya harapan yang besar juga, saya sendiri dan ruang mahasiswa bisa berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Kalau bisa kita juga bisa mempengaruhi program-program Kementerian Pendidikan, karena kedepannya juga kita punya goals atau harapan bisa bermitra di beberapa program di Kemendikbud suatu saat mudah-mudahan, dan juga kita bisa membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia yang lebih berbasis teknologi informasi tapi tidak menghilangkan esensi moral dan juga esensi pendidikan itu sendiri, yang tujuannya adalah membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik gitu. Tapi secara efektifnya kita berpikir pendidikan itu udah lebih bisa juga dikembangkan secara digital gitu. Oke, benar. Bang, ini pertanyaan terakhir gitu. Oke. Nah, untuk mahasiswa nih, apakah ada saran ataupun tips dari Abang nih agar mahasiswa itu memiliki value yang lebih dari untuk saat ini seperti itu? Baik, kalau saran saya mahasiswa sekarang ya yang lagi aktif, yang pertama sebelum lulus kuliah fokus meningkatkan skill set untuk siap ke industri. Jadi jangan cuma sekedar mengejar gelarnya saja. Karena di industri itu yang dinotis atau yang mendapat kesempatan lebih besar itu adalah orang-orang yang sudah punya kompetensi, experience, dan portofolio. Yang kedua adalah walaupun teknologi semakin maju, ada AI, ada IoT, dan lain sebagainya, kalau bisa kita tetap punya critical thinking, jangan cuma pengguna biasa aja, jangan cuma konsumtif, tapi tidak diketahui tujuannya apa, kita menggunakan secara positif. Dan yang ketiga, untuk mahasiswa akhir atau calon-calon fresh graduate sebaiknya menguasai bidang IT minimal 3 bidang. Bisa menulis online, bisa desain grafis, programming, karena kalau sekarang itu karena kita udah terbiasa kerja remote digital, diharapkan lulusan-lulusan baru itu bisa cepat adaptasi ke dunia teknologi informasi gitu. Ya gitu ya Bang. Ya. Kayaknya sekarang tuh emang harus cepat-cepat beradaptasi ya Bang ya. Kita aja yang background praktisi IT kadang ketinggalan juga, apalagi orang-orang yang nggak mau tahu tentang perkembangan digital kan gitu. Oke, itu dia, terima kasih Bang Ronaldi. Sama-sama. Nah, saudara, itu dia tadi pembahasan kita mengenai startup yang memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang haus akan informasi. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Jenny Siombing beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.